Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatul kiram wal akhwat al karimat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang bisa yang mana dia telah membantu kita di sini, memberikan semua nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu dalam majelis online ini, pembelajaran kitab Nahwu Wadih jilid 2. Kita sampai pada pertemuan keempat kali ini pada September tanggal 24 2022. Dan saya itu tidak bosan-bosannya mengingatkan bahwa kita bisa hadir di sini walaupun secara online. Itu adalah nikmat Allah. Nikmat Allah yang sangat luar biasa, nikmat menuntut ilmu. Karena wahyu sudah terputus. Maka satu-satunya cara untuk mengetahui wahyu yang turun adalah dengan menuntut ilmu. Sehingga cara untuk bisa semakin dekat kepada hidayah yang setiap hari kita minta, setiap membaca surat Al-Fatihah kita minta ihdinas siratal mustaqim. Selalu minta seperti itu ya, teman-teman sekalian. Kalau selalu minta seperti itu, jawabannya di mana? Di antaranya hidayah adalah berupa ilmu yang bermanfaat. Seperti yang kita lakukan sekarang, menuntut ilmu, mencari sebab-sebab hidayah, mencari sebab-sebab masuk ke dalam surga. Ya, izin untuk yang akhwat dimatikan saja kameranya ya. Dimatikan saja kameranya yang akhwat. Ya. Nanti dilirik-lirik sama yang cowok ya. Nah, apalagi kalau cantik, yang cowoknya senang nanti. Jadi dimatikan saja kameranya yang akhwat ya. Baik. Kita masuk pada materi macam-macam i'rab. Dan ingat baik-baik teman-teman, dalam memulai menuntut ilmu, niatnya adalah ikhlas lillahi ta'ala. Singkirkan semua hal-hal yang sifatnya duniawi. Singkirkan semua hal-hal yang sifatnya bukan untuk Allah. Buang semuanya itu, fokus kita, niat menuntut ilmu untuk Allah. Ketika niat ini benar-benar ikhlas, maka tidak akan ada rasa lelah. Nggak akan ada rasa capek. Bahkan, Syekh Masyayikhina Muqbil bin Hadil Wadi'i rahimahullah, beliau itu setiap kali beliau menghadapi permasalahan dunia, musibah sana sini, cobaan sana sini, beliau cobaannya sangat banyak ya teman-teman ya. Kalau antum silakan telusuri tentang kisah hidup Syekh Muqbil, cobaannya luar biasa sekali. Beliau setiap kali tertimpa musibah, tertimpa bencana, ketika beliau duduk mengajar di tempat duduk beliau, seperti biasa setiap habis sholat fardu beliau menyampaikan hadis-hadis Rasul, beliau bacakan Sahih Bukhari, beliau bacakan Sahih Muslim, beliau bacakan Sunan Abi Daud. Beliau membaca qala haddatsana fulan an fulan an fulan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Itu setiap kali beliau membaca hadis-hadis Rasul, menyebutkan nama sahabat, menyebutkan nama Rasul, salawat, itu semua menyingkirkan semua kesulitan duniawi. Kalau nggak percaya silahkan dibuktikan. Anda punya masalah apapun, masalah dunia, masalah harta, masalah jodoh, masalah apapun, semua itu tadi akan hilang kesulitan tadi ketika bermajelis ilmu. Ini antara keberkahan yang Allah turunkan, yaitu as-sakinah, ketenangan bagi orang yang menuntut ilmu. Ketika majelis ilmu tadi diberkahi dan Anda ikhlas niat karena Allah, maka apapun masalah yang sekarang Anda hadapi semuanya seakan-akan hilang. Ini ya, jadi terapi yang sangat bagus buat teman-teman yang sekarang menghadapi musibah, bencana, kesulitan. Saya yakin semua di sini punya masalahnya masing-masing. Semua yang hadir di sini pasti punya masalah masing-masing. Maka ketika Anda menuntut ilmu, hilangkan semua tadi, fokus ikhlas hanya untuk Allah, maka semua masalah tadi akan hilang. Dan terapkan ini juga di dalam sholat. Terapkan ini juga di dalam sholat. Apapun masalah tadi, serahkan semuanya ke Allah. Ya Allah, Engkau yang paling tahu tentang saya. Saya nggak tahu apa-apa. Saya nggak mampu ngapa-ngapain. Saya nggak punya kekuatan. Saya nggak berhak untuk mengatur ini itu. Semuanya saya serahkan ke Engkau, ya Allah. Engkau yang mengatur urusan saya. Apapun yang mau Engkau putuskan, saya akan siap menerimanya. Itulah seorang yang benar-benar menghambakan diri kepada Allah. Putuskan ya Allah.
Yang penting engkau ridho, apapun yang engkau berikan, saya terima. Ini ya teman-teman, mukaddimah dulu, mindsetnya diatur dulu sebelum belajar. Sehingga ketika Anda punya mindset yang seperti itu, insya Allah bisa belajar sampai tuntas, hatam. Tidak terasa berat. Tidak terasa berat, tidak terasa ini beban. Itu ya. Baik, kita masuk kepada anwa'ul i'rab. Kalau misalnya ada suara gangguan dari saya, hujan mungkin terdengar ya. Mohon maaf. Baik, kita masuk pada macam-macam i'rab. Macam-macam i'rab. Seperti biasa kita mulai dengan contoh. Silakan siapa yang mau membaca contohnya, saya tunjuk di sini contohnya, baca berapa ini ya di sini ya. Bentar. Baca 3 ya. 1, 2, 3, terus nanti 3 lagi gitu. Kita mulai dari ikhwan. Silakan Dimas dibaca. At-ta'iru. طيب أستاذ بسم الله. الأمثلة الأول الطائر يحوم، الثاني الماء عذب، الثالث الحصان جامح. Ya. Baik. Ini barusan 3 contohnya. At-ta'iru yahum, al-ma'u 'adzbun, al-hisanu jamih. Baik. Kita bandingkan dengan contoh 4, 5, 6 ya. Silakan akhwat, yang akhwat mana ini? Coba diangkat tangannya untuk membaca. Yang belum pernah, solin terus, ini sudah sering ya. Enggak apa-apa. Tapi kita pindah dulu ke yang belum ya. Nurfia. Silakan Nurfia dibaca. 4 sampai 6 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 4, ro'aitu to'iro yahummu. Nomor 5, saribtu alma'a azban. Jatala farisu zalala al-farisu hisona. Baik. Dilihat, mikrofonnya baik. Saran saya untuk Nurfia, rajin belajar membaca Quran ya, karena panjang pendeknya banyak salah dan ya. Ustaz, Ya. tulisannya kurang jelas. Oh, tulisannya kurang jelas. Ya, nggak apa-apa. Panjang pendeknya, jadi teman-teman bagi yang kesulitan masih membaca Arab, harus latihan membaca Quran, panjang pendeknya harus benar, makharijul hurufnya harus pas. Yahumu adban. Baik. Nah, Ustaz. Nah, barusan Bagas bilang kalau kita bilang fi'il mogok pakai kata jamih. Jamih bukan kata kerja ya. Jamih itu kata benda. Jadi kata kerjanya mungkin jamaha, kemungkinannya ya. Jamaha atau entah, bisa dilihat di kamus ya. Kemudian kalau di sini kita bandingkan nomor 1 sampai 6, kita bandingkan nomor 1 sampai 6, ada kata yang terulang di nomor 1 dan 4. Coba perhatikan nomor 1 dan 4. Ada kata apa yang terulang? Coba dicari. Kata apa yang terulang, teman-teman? At-ta'iru. At-ta'iru, di sini at-ta'ira. Baik. Bandingkan ya di situ ya. Kemudian yang di nomor 2. Di nomor 2 dan 5. Apa yang sama di situ? Al-ma'u Dan al-ma'a. Oke, kita pindah sekarang ke nomor yang 3 dan 6. Apa kesamaannya di situ? Al-hisan. Al-hisan dan al-hisana. Al-hisanu dan juga al-hisana. Oke. Ini gimana maksudnya Ustaz? Nanti kita masuk pada penjelasannya. Sekarang kita hanya fokus di contoh. Nomor 7, 8 dan 9. Ya, ikhwan, siapa yang bisa membaca, ikhwan? Bagas, silakan Bagas dibaca. Nomor 7. Ila ta'iri yahumu. Terus 8. Terus ya, terus. Oke, kita lihat di situ teman-teman, barusan perhatikan, kan tadi kita sudah tahu kata yang terulang ya. Nah, di contoh barusan apalagi yang terulang di sini sama dengan yang tadi?
Ada nomor 7 apa itu? Atau At-ta'ir. Ir. Tapi kali ini at-ta'iri. Nomor 8, apa yang terulang di situ? الماء Al-ma. Kemudian nomor Al-ma. 9, apa yang terulang? الحصان Al-hisan. Al-hisan. Coba kita lihat pada contoh-contoh barusan. Nomor 1 sampai 9. Ada yang terulang at-ta'ir, al-ma, dan al-hisan. Baik. Hanya saja masing-masing berbeda harokat akhirnya. Nah, nanti kita bahas. Kita sekarang masuk kepada kelompok contoh yang lain. Kita masuk pada kelompok contoh yang lain. Jadi perhatikan tadi teman-teman ya, di contoh-contoh ini, 3 kata tadi bisa berbeda-beda harokat akhirnya. Ada yang harokat akhirnya dhammah, ada yang harokat akhirnya fathah, ada yang harokat akhirnya kasrah. Coba direnungi pada kata yang berwarna biru di layar. Mari kita lanjutkan kepada kelompok contoh berikutnya. Kita tunjuk akhwat. Siapa akhwat di sini yang bisa membaca? Klik tombol angkat tangan dulu ya. Klik tombol angkat tangan dulu sebelum saya tunjuk. Silakan Sifa membaca nomor 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Yuqidu aliyul misbaha. Itu aliyun bacanya ya, tetap ada tanwinnya. Yuqidu aliyunil misbaha, gitu cara bacanya. Lanjut nomor 2. Tazhaful junudu. Terus nomor 3. Turikul asjaru. Oke, kayak gitu ya. Baik. Sebelum kita lanjut sebelum kita jelaskan kenapa ini contohnya, nanti kita temukan setelah membaca contoh-contoh selanjutnya. Cuman saya ingin tekankan dulu di sini biar teman-teman juga pada tahu. Dulu pernah saya jelaskan tapi di sini saya ulangi lagi. Aliyun ini berakhiran apa? Dhammah dengan tanwin ya. Tanwin teman-teman, tanwin itu adalah nun sukun secara bunyi tapi tidak tertulis nunnya. Jadi bunyinya ada nunnya. Sehingga aslinya aliyun itu adalah seperti ini. Ya. Aliyun itu aslinya adalah seperti berikut. Aliyun. Nah, seperti ini. Tetapi nunnya tidak ditulis, disembunyikan dalam tanwin. Gitu. Jadi dia tanwin itu adalah nun yang dibaca, nun sukun yang dibaca tetapi tidak ditulis. Sehingga ketika Anda membaca yuqidu aliyun al-misbaha, maka di sini ada nun sukun. Tetapi sukun bertemu sukun dalam kaidah bahasa Arab, sukun bertemu sukun, sukunnya nun dengan sukunnya alif lam, lamnya di situ sukun. Kalau sukun sama sukun nggak bisa dibaca, maka salah satu diharokatkan, yaitu yang pertama dijadikan kasroh. Maka bacanya aliyunil misbaha. Ini juga banyak di dalam Al-Quran. Bisa Anda temukan di Al-Quran bacaan seperti ini. Makanya kadang ada nun kecil, di bawahnya alif lam. Itu adalah dibaca ni nanti ya. Jelas ya? Oh, itu bisa disebut nun wiqayah bukan, Ustaz? Nun wiqayah saya kurang tahu nama tepatnya, tapi kalau di ilmu nahwu nun wiqayah itu biasanya disebut sebelum ya mutakallim. Misalnya dorobani, itu nunnya wiqayah. Nah, yang ini saya takut salah sebut. Ini di ilmu tajwid mungkin ada istilahnya sendiri ya. Baik. Oh, iya. Nah, gitu. Jadi dia nun asli, nun yang dari tanwinnya itu tadi. Kalau nun wiqayah nanti ada lagi lain pembahasannya. Nomor 4 sampai 6 dibaca yuk. Ikhwan, siapa yang bisa angkat tangan? Baik, yang lain ada? Mas yang dari Lombok ini sudah berkali-kali, kita ingin yang belum. Ada? Mari. Uus Firdaus. Ya, silakan. Nomor 4 sampai 6 dibaca. Mana Uus Firdaus? Dinyalakan dulu mic-nya. Ya, dinyalakan dulu mic. La yuqida aliyunil misbaha. Lan tajhafal junudu. La turiqal asjaru. Baik. Mari sekarang kita bandingkan nomor 1 dan nomor 4. Apa yang sama di situ selain al-misbah? Selain Ali. Berarti yuqidu ya. Yuqidu terulang tetapi satunya bacanya yuqidu, satunya dibaca Yuqida. yuqida. Beda harokat akhirnya. Ya. Kita pindah sekarang ke nomor 2 dan 5 kita bandingkan. Oke. Apa kata yang sama terulang tetapi harokat akhirnya beda?
Tazhafu. Tazhafu. sama tazhafu. Tazhafu. Oke, perhatikan harokat akhirnya ya. Kata yang sama, harokat akhirnya beda. Baik, nomor 3 dan 6. Apa kira-kira yang sama? Tetapi harokat akhirnya beda. Turiko. Turiku dan turiko. Baik, turiku dan turiko. Turiku dan turiko. Sekarang kita lanjut kepada contoh nomor 7 sampai 9. Yuk, yang ikhwan, ada yang bisa klik tombol angkat tangan. Ray, silakan Ray. Muhammad Ray. Muhammad Ray Ardiansyah. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yuqidu aliyul misbaha. Bukan lam yuqidu, dalnya disukunkan ya. Lam yuqidu Enggak. lam yuqidu aliyul misbaha. Lam yuqid. Lam yuqid aliyul misbaha. Aliyunil misbaha. Aliyunil misbaha. Harapan. Lam yazhaf Lam yazhab di diyun. Jundiyun. Terus, nomor 9. Lam turiq syajaratun. Baik, kalau kita bandingkan dengan di atas, ada yang terulang ya. Kata-kata apa saja? Nomor 7. Yuqid. Nomor 8, apa yang terulang? Yazhab. Yazhaf. Nomor 9, apa yang terulang? Turiq. Turiq. Bagus, Masya Allah. Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan. Ya. Pada pembahasan tadi, yang di kelompok pertama, yang terulang adalah at-ta'iru, burung, al-ma'u, air, al-hisan, kuda. 3 kata ini terulang ya. Air, dan burung, dan kuda. Semua ini terulang. Dan kalau kita perhatikan, akhirannya itu berubah-ubah. Yo, kalau kita lihat di kelompok yang pertama sampai 3, maaf, kelompok contoh nomor 1 sampai 3, akhirannya semuanya apa itu? Dhammah semua. Itu saya tandain. Akhirannya dhammah semua. Kemudian kalau kita lihat di nomor 4 sampai 6, akhirannya apa itu? Fathah semua. Kemudian di yang nomor 7 sampai 9, akhirannya kasrah semua. Nah, teman-teman sekalian perhatikan, kalau bentuk yang asli itu adalah ketika rofa. Pelajaran yang dulu-dulu ini makanya pelajaran nahu itu dibangun di atas ilmu kita yang dulu. Kalau yang dulu ndak belajar, yang sekarang bingung. Itu ya. Nggak mungkin bisa. Ilmu nahu itu nggak kayak ilmu yang diambil, sekarang sekali tok langsung bisa. Ya enggak dong. Dimatikan mic-nya, jangan mantul ya. Ini ada pantulan suara. Dimatikan Mas Rosyid. Baik. Jadi al-hisan, al-ma', at-ta'ir itu tadi adalah semuanya marfu. Saya kurang suka baca penjelasan bahasa Indonesianya. Kita buka yang bahasa Arab ya. Lebih percaya yang sini. Semua tadi at-ta'iru, al-ma'u dan al-hisan jenisnya adalah asma, isim, kata benda. Oke? Di 3 yang pertama nomor 1 sampai 3 tadi semuanya adalah kondisi marfu. Marfu itu rafa. Rafa itu pakai tanda apa aslinya? Dhammah akhirannya. Oke. Baik. Kemudian di kelompok yang kedua, contoh yang mana? Contoh nomor yang ini. 4 sampai 6 berakhiran semuanya apa? Fathah. Disebut apa? Kalau akhiran fathah dalam ilmu nahu disebut dengan mansub, nasab. Oke. Kenapa kok begitu? Katanya alasannya di sini. Karena semua tadi adalah maf'ul bihi. Yang nggak tahu maf'ul bihi, saya udah pernah jelaskan maf'ul bihi 1 jam. Di Nahwu jilid 1, dicek di situ ada. Ingat saya ya, kayaknya ada ya. Maf'ul bihi itu objek. Objek itu pasti nasab. Apa yang menunjukkan dia nasab? Karena akhirannya fathah. Ini namanya tanda asli, ciri-ciri asli. Begitu. Misal, ciri-ciri orang Eropa apa? Kulit putih. Itu ya. Bukan rasis, tapi memang begitu. Ciri-ciri orang Afrika apa? Kulit hitam. Ya memang begitu. Ciri-ciri asli. Loh, Ustaz, tapi ada orang Afrika tiba-tiba kulitnya putih. Oh, berarti dia keluar dari ciri asli. Berarti dia keluar dari ciri asli. Entah karena penyakit kulit, entah karena percampuran pernikahan, segala macam. Namanya keluar dari ciri-ciri asli.
Gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut. Contoh yang ketiga, kelompok yang ketiga. Nomor 7 sampai 9. Nomor 7 sampai 9 di sini kita lihat berakhiran semuanya adalah kasroh. Semuanya berakhiran kasroh. Dan ini di ilmu nahwu disebut dengan majrur, jar. Oke, jar. Kenapa? Karena ada pendahulunya yaitu huruf jar, disebut huruf jar sebelumnya. Oke. Nah, karena didahului oleh huruf jar, maka akhirannya kasroh. Jadi teman-teman, kata benda itu pasti aslinya itu rofa. Kata benda itu aslinya rofa. Ini mana ya catatan saya yang dulu ya? Ini ya? Ya, sebentar. Tanyanya tunggu dulu. Saya tuntaskan dulu penjelasan. Kata benda itu aslinya yang rofa. Ini kata benda di sini rofa itu asli. Ketika dia itu kemasukan penyebab, maka dia berubah jadi nasab atau jadi jar gitu. Atau kalau lebih dalam lagi nanti masing-masing ada penyebabnya. Rofa ada penyebabnya, nasab ada penyebabnya, jar ada penyebabnya. Semuanya ada penyebabnya. Penyebab ini dalam ilmu nahwu disebut dengan amil, faktor kalau diartikan. Faktor. Faktor yang menyebabkan nasab, faktor yang menyebabkan jar, faktor yang menyebabkan rofa. Semua ini ada penyebabnya teman-teman. Begitu. Nah, kemudian kita lanjut. Pada kelompok yang kedua. Oh, sebentar. Tadi ada yang bertanya ya. Silakan yang bertanya. Sebelum kita lanjut ke kelompok contoh yang kedua. Nah Ustaz. Ya. Tadi kalau kasroh itu kan dinamakan majrur, tapi Ana pernah baca di Ajrumiyah itu namanya khafd. Iya, nama lainnya jar itu adalah khafd, nama lain. Jadi bisa disebut jar, bisa disebut khafd. Ini saya tulis ya. Jar. Yang satunya nyebut khafd. Kenapa kok beda? Karena madhab nahwu ada dua yang terkenal. Madhab Basrah dan madhab Kufah. Saya lupa yang mana salah satunya nih. Kalau nggak salah khafd yang Kufah ya, itu saya lupa. Ya ada dua madhab. Dan kita itu yang kita pelajari selama ini adalah menggunakan satu madhab, walaupun kadang-kadang ada campur-campur dikit gitu ya. Tapi intinya kita pakai satu model dulu. Nanti kapan-kapan belajar madhab-madhab macam-macam ya. Al-Farra bilang apa gitu ya. Al-Kisai bilang apa. Nanti ada lughah Bani Tamim, tambah masuk lagi lughah-lughah. Itu yang dipelajari kalau udah jauh di Alfiyah dan selanjutnya. Baik. Kita lanjut. Berarti kalau kita telusuri ada perubahan. Ya, teman-teman ya. Ada perubahan. Apa saja perubahan yang dimaksud tadi? Kita lihat di contoh 1 sampai 3 dhammah. Ketika dia berubah posisi kata dalam kalimat sebagai objek, maka berubah jadi akhirnya fathah semua. Kemudian ketika dia didahului oleh huruf jar, maka akhirnya berubah jadi kasroh semua. Berarti teman-teman, perubahan pada akhiran kata, ini akhiran kata yang seperti ini ya. Perubahan pada akhiran kata ini menunjukkan posisi kata dalam kalimat dan menunjukkan yang nanti kita kenal dengan i'rab. Yang kita kenal dengan i'rab. Macam-macam i'rab. Itulah yang sekarang kita pelajari, yang disingkat pada pertemuan sebelumnya kita kenal dengan rafa', nasab, jar, jazm. Ini namanya i'rab. Macam-macamnya ada 4 ini. Baik. Sebenarnya sudah dibahas ini ya di jilid 1 secara versi simpelnya, dan di sini diperpanjang lagi, diulangi lagi tapi lebih panjang. Kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Ada 3 kata tadi. Turiqu, tazhafu, dan yuqidu. Oke ya. Turiqu berdaun, tazhafu menyerbu, yuqidu menyalakan, menyulut. Oke, 3-tiganya ini adalah jenis apa? Fi'il mudhari'. Oke. Fi'il mudhari'. Baik. Ketika kita lihat contoh 1 sampai 3 tadi kita lihat ya. Contoh 1 sampai 3 akhirannya apa ini? Dhammah semua. Contoh 4 sampai 5. Sampai 6. Akhirannya apa semua ini? Apa akhirannya? Fathah, yuqida, azhafa, turiqa. Nah, kita lihat nomor 7 sampai 9 akhirannya semuanya apa? Sukun. Sukun. Kasroh. Sukun. Nah, tidak kasroh ya, dia sukun di sini. Baik. Berarti kita simpulkan di sini ada 3 kondisi i'rab di sini tadi.
Ada yang rafa' marfu' namanya. Ada yang marfu', yaitu yang berakhiran dhammah. Ada yang mansub, dinasobkan, yaitu yang dimasuki oleh lan diantaranya. Ini sempat disinggung di jilid 1. Dimasuki lan maka jadi nasab, a belakangnya. Oke, syakalnya fathah. Kemudian yang kelompok ketiga tadi dimasuki huruf jazm, maka mereka jazm dengan sukun. Dengan sukun ini. Jadi di sini coba kita lihat contoh-contohnya di sini ya. Perhatikan baik-baik. Yuqidu, tazhafu, dan turiqu. Sebelum kata kerja ada sesuatu atau tidak? Tidak. Tidak ada sesuatu ya. Mari kita bandingkan dengan contoh 4 sampai 6. Sebelum kata kerja yang warna biru, ada sesuatu? Ada. Apa saja itu bunyinya? Lan. 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 Lan artinya tidak akan. Lan artinya tidak akan. Nafi, penolakan untuk masa depan. Itu namanya lan. Fungsinya untuk itu. Kemudian kalau kita lihat nomor 7 sampai 9, sebelum kata kerja pakai apa itu? Lam. Lam. Jadi yang datang sebelum kata kerja berupa, ini nanti disebut dengan alat atau adawat. Alat yang menyebabkan atau faktor dari jazm, faktor dari nasab, ini dipelajari secara khusus, pernah saya bahas di jilid 1. Bagiannya sudah dibahas di sana. Ya. Lan yuqida, lan tazhafa, ini yang menyebabkan dia berharokat akhir fathah, lan yuqida. Terus kita lihat yang jazm, lam yuqid, ini yang menyebabkan harokat akhirnya. Loh, apa fungsinya Ustadz? Nanti kalau antum semakin jauh akan ngerti ini berdampak pada mengetahui posisi kata dalam kalimat, berdampak kemudian kepada penerjemahan. Memahami. Berdampak ke situ. Makanya hati-hati ya, saya tegaskan sekali teman-teman, kalau Anda tidak pernah belajar ilmu i'rab atau nahwu, jangan sekali-kali bermain-main menafsirkan ayat Al-Quran dengan pemahaman sendiri, pemikirannya sendiri. Bilang, kan saya disuruh tadabbur. Ya, tadabbur dengan bahasa Arab yang benar, sesuai dengan bahasa yang dipakai oleh Rasulullah ketika wahyu ini turun. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Ini penting teman-teman sekalian. Karena banyak kerusakan yang ada di dunia sekarang yang kemudian ditimbulkan dari cara memahami dalil dengan cara yang salah. Akarnya di sini, dalilnya bisa sama tapi memahaminya beda. Kenapa kok bisa beda? Karena tidak menggunakan bahasa Arab yang asli yang dipakai oleh Rasul dan para sahabat. Jadi belajar bahasa Arab adalah belajar memurnikan agama Islam. Sebagaimana Islam dulu turun kepada Rasul. Jelas ya? Jadi kalau Anda bilang belajar bahasa Arab itu nggak penting, atau bilang oh lebih penting belajar akidah, lebih penting belajar tafsir, lebih penting belajar yang lain-lain. Loh, ini nggak bisa diremehkan. Ini yang menjadi inti Anda belajar dalil ini mau digimanakan dalilnya. Dipahaminya gimana? Karena dalilnya bisa, ada Ustaz saya punya dalil. Loh, tunggu, cara memahaminya benar nggak dalilnya? Ini yang orang banyak tidak ngeh. Pokoknya wes punya dalil, jebret. Padahal ada cara memahaminya. Baik, kita masuk pada kaidah. Masuk pada kaidah ya. Kaidah ini kesimpulan. Al-ahwalul lati ta'tari awakhiral kalimatil mu'rabati arba'. Kondisi-kondisi yang di situ disebut diartikan ta'tari mempengaruhi katanya. Mempengaruhi akhiran-akhiran kata yang mu'rab itu yang berubah-ubah. Kembali kepada penjelasan yang dulu pernah saya jelaskan, i'rab itu artinya sebenarnya adalah perubahan. Secara bahasa, secara definisi nahwu dia dimaksud adalah perubahan akhiran dari sebuah kata. Jadi kalau kita bilang kata ini mu'rab, i'rab itu adalah peristiwanya. Mu'rab adalah benda yang terkena peristiwa tadi. Jadi kata yang mu'rab adalah kata yang terpengaruhi dan berubah akhiran katanya. Ada 4 jenis. Apa saja? Diingat baik-baik, dihafal. Ar-raf'u. Hafalin bahasa Arabnya ya, jangan bahasa Indonesianya. Hafalin bahasa Arabnya, biar nggak salah. Ar-raf'u. Wan nasbu. Itu bukan wan jarru, alif itu pakai lam ya harusnya ya. Wal jarru. Wal jazmu.
Oke, saya dulu selalu mengulang-ulang cara ngafalinnya sambil dihafalin sama tanda aslinya. Entar lagi tanda aslinya yang mana? Entar lagi di bawah. Diingat dulu 4 ini disebut dengan anwa'ul i'rab, macam-macam i'rab. Ya, hafalinnya yang versi bahasa Arabnya sebisa mungkin, jangan versi bahasa Indonesia. Lanjut. Alamatul i'rabil asliyah. Nah, sekarang kita masuk alamat. Namanya alamat. Ya, bahasa Indonesia juga diambil dari sini ya. Alamat rumah. Alamat itu tanda. Rumah ada tandanya, itu namanya alamat. Alamatul i'rabil asliyah. Tanda-tanda i'rab yang asli. Asliyah itu asli, pokok. Jadi kata asli di bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Arab. Banyak bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Arab. Jadi kalau ada yang bilang jangan ke Arab-Araban, oh berarti jadinya nggak ke Indo-Indoan jadinya ya, karena bahasa Indonesia nggak bisa dilepas dari bahasa Arab. Ya, orang-orang yang bilang jangan ke Arab-Araban itu dia bodoh terhadap sejarah negaranya sendiri. Dia tidak tahu dengan sejarah leluhurnya sendiri. Bahkan leluhur-leluhur kita terdahulu, mereka tidak bisa baca Latin, mereka hanya bisa baca Arab. Silahkan dicek sejarahnya. Leluhur kita nggak bisa baca Latin, mereka bisa baca tulisan Arab, pegon, dan sebagainya. Arba, tanda-tanda i'rab yang 4 yang disebut dengan tanda asli itu ada 4. Apa saja? Dihafal juga ad-dhammatu. Pakai akhiran tak marbutoh ya. Wal fathatu. Beda sama yang anwa'ul bina yang kemarin, pertemuan sebelumnya, dibacanya ad-dhammu. Wal fathu. Gak pakai tak marbutoh, dibedakan. Di sini, al-kasratu. Pakai tak marbutoh akhirannya. As-sukun. Kalau sukun sama nggak ada as-sukunatu. Nggak ada ya. As-sukun gitu aja. Wa yanubu anha alamatun ukhra. Bukan tadhkuru itu ya. Salah harokatnya. Koreksi bukunya yang sudah punya ini. Tudhkaru harusnya. Silakan dicek yang versi Arabnya nih. Kalau nggak percaya. Saya belum ngecek yang Arabnya. Tapi tahu itu bacanya salah. Tudhkaru itu harus. Bukan tadhkuru. Dan jadi ini namanya tanda asli. Oke ya, tanda pokok asli. Misal, Presiden Republik Indonesia diundang ke pertemuan di Arab Saudi misalnya. Datang, kalau yang asli datang ya. Tiba-tiba ada pertemuan mendadak juga. Di mana? Di London. Presidennya lagi di Arab Saudi, nggak bisa ke London. Akhirnya ngapain? Ngutus utusan pengganti. Ini yang disebut dengan yanubu ini. Pengganti. Presidennya nggak bisa hadir, ada penggantinya. Oh, ada orang menggantikan. Atas nama Presiden Republik Indonesia hadir di acara di London. Ini namanya yanubu anha alamatun ukhra. Kadang tanda asli nggak bisa dipakai, maka harus pakai tanda yang lain. Orang kadang nggak bisa wudhu, harus diganti dengan tayamum. Gitu juga terjadi di i'rab. Jadi i'rab yang 4 ini adalah tanda asli. Nanti ada namanya tanda cabang. Yang asli ini biasanya toko asli itu lama bangkrutnya ya, nggak bubar-bubar. Yang cabang bubar-bubar duluan kalau bangkrut. Itulah seperti itu. Jadi yang asli ini paling penting dihafal. Nanti yang cabang Anda pelajari selanjutnya pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Baik, kita lanjut kaidah berikutnya. Ar-raf'u wan nasbu yashtarikani fil asma'i wal af'al. Ini dihafal nih. Dihafal. Rafa' dan nasab yashtarikan. Yashtarikan itu bisa dibilang semacam berserikat. Dari bahasa Arab juga. Berserikat di isim dan fi'il. Oke? Berserikat di isim dan fi'il. Gimana ini saya tulisnya ya? Bentar. Ini misalnya isim. Aduh, maaf. Ini isim, ini fi'il. Gitu ya. Dua-duanya punya yang namanya rafa' dan nasab. Kita tulis ya. Rafa'. Bentar. Dia punya rafa', dia punya nasab. Dia punya rafa', dia juga punya nasab. Oke? Isim dan fi'il punya dua-duanya. Wal jarru yakhtassu bil asma. Nah, kalau jar itu yakhtassu khusus untuk asma. Asma itu isim. Berarti dia jar di sini. Khusus untuk isim. Kama yakhtassul jazmu bil af'ali. Dan jazm itu khusus fi'il. Jelas ya? Jadi jar itu khusus untuk isim. Jazm itu untuk
fi'il. Tapi yang dua sama-sama punya rafa, sama-sama punya nasab. Itu ya. Saya lupa gambaran polanya seingat saya. Ini ditulis jar, ini ditulis jazm. Ingat saya gini ya. Terus di sini ada rafa dan ada nasab. Oke. Kemudian dibuat seperti ini seingat saya. Nah, yang hijau ini adalah lingkarannya isim. Yang biru adalah lingkarannya fi'il. Jelas? Seperti ini gambarannya. Ada yang bertanya. Zauki, silakan. Ya. Angkat tangan kenapa itu? Mau bertanya? Tidak ada ya? Kita langsung lanjutkan kepada latihan. Jadi sebelum kita lanjutkan, coba teman-teman ada yang masih bingung nggak dengan materi barusan? Tentang ciri-ciri i'rab? Bentar Ustaz. Kenapa? Mana Kenapa? yang atas coba Ustaz, yang tadi di bulat-bulat itu. Kenapa? Mau lihat? Nah ini. Ya, Ya. yang ini. Bulatnya rapikan aja itu, kurang pas bulatnya ya. Dirapikan sendiri. Ini itu maksudnya itu ciri rofa dan nasabnya bisa masuk ke isim. Iya. Yang fi'il, rofa nasabnya itu juga bisa masuk ke isim gitu. Iya, rafa dan nasab bisa untuk isim, bisa untuk fi'il. Tapi jar itu khusus isim, jazm itu khusus fi'il. Itu maksudnya ya. Oh iya. Ustaz. Ini gambarannya. Ada orang yang suka pakai gambaran kayak gitu biar cepat hafal. Nah, itu barusan ya. Baik. Nah, terus berarti yang jar ini masuk ke isim doang. Kalau yang jazm dia masuknya ke fi'il. Iya, Berarti jar ini nggak masuk ke fi'il ya? bagus, Nggak. betul. Fi'il tidak bisa jar dan isim tidak bisa jazm. Oke. Sebelum kita lanjut kepada latihan, antum harus hafalkan ini semua. Hafalkannya urut atas ke bawah ya. Rafa' dhammah, nasab fathah, jar kasrah, jazm sukun. Ini dibaca 100 kali. Kalau nggak mau hafalan, ya bacain 100 kali pasti hafal. Kalau nggak hafal, berarti nggak dibaca 100 kali. Itu ya. Jadi ini ya diijazahkan, saya ijazahkan dibaca 100 kali. Tapi ini bukan ibadah. Ini amalan untuk praktek biar cepat mungkin hafalan. Dibaca 100 kali. Saat saya masih nggak hafal i'rab itu gimana? Nah, berarti belum dibaca 100 kali. Baca 100 kali. Kalau udah hafal berarti cukup, nggak nyampe 100 kali udah. Harus hafal nih. Rafa' dhammah, nasab fathah, jar kasrah, jazm sukun. Diulangi lagi. Rafa' dhammah, nasab fathah, jar kasrah, jazm sukun. Diulangi lagi. Rafa' dhammah, nasab fathah, jar kasrah, jazm sukun. Terserah mau dibuat apa ini ya, dibikin macam-macam, serah ditempel, mau dipakai nada tertentu bacanya, terserah. Yang penting hafal. Baik, kita masuk ke latihan berikutnya. Latihan 1. Ingat ya, mu'rab beda dengan mabni. Kemarin kita belajar mabni itu nggak berubah-ubah akhirannya. Dan kemarin kita belajar bahwa mabni itu, di pertemuan sebelumnya, mabni itu adalah huruf dan fi'il madhi dan fi'il amr. 3 ini ya. Makanya barusan kita bahasnya isim sama fi'il mudhari saja. Ini seperti skema yang kemarin kita jelaskan di gambar berikut ini. Silakan dicek materi sebelumnya kalau bingung. Kita lanjut. Berikan syakal pada huruf-huruf akhirnya, katanya di sini gitu ya. Tapi ini udah disyakal semua sama pengarang penerjemahnya. Ntar kita cek yang aslinya aja ya. Yang aslinya nggak ada harokat nih. Nah, ini yang benar nih. Tentukan mana kata yang mu'rab, kata yang mu'rab itu yang kata yang berubah-ubah, dan tentukan akhiran syakalnya. Ya udah latihan baca gundul ya. Tapi fokus di akhirannya aja. Baik. Nomor 1, siapa yang siap? Ikhwan dulu ya. Yang belum pernah. Tadi Dimas sudah kita tunjuk, kita cari yang lain. Lombok, silakan Lombok. Dibaca. Bisa nggak? Konsep. Ya. Alal insani an yaro'a. An yura'iya. Kayaknya ini sulit ya. Udah pakai yang ada harokatnya dulu deh. Nah, dibaca ini. Terus nanti cari mana yang mu'rab ya. Coba dibaca. Alal insani an yura'i fil Yura'iya itu ya. malabisi An yura'iya. an yura'iya fil malabisi fusulas sanati. Bayah sunu bihi an yalbisal
qutna fis sayfi wasufa fis syita'i. Ya, ini kalau misalnya nanti kita mau buat versi terjemahannya, maka insya Allah saya akan buat kalau terjemahannya nanti versinya ini semuanya ditulis tapi akhirannya nggak perlu diharokati. Jadi ini nggak boleh diharokati akhirannya. Harusnya kayak gitu ya. Sayangnya di kitab yang ini nggak diharokati semua, orang bingung bacanya gimana. Yang di sini diharokati semua. Harusnya diharokati semua kecuali akhirannya. Itu agar sesuai dengan perintah di latihan. Nah, ya. Baik, silakan dicari mana kata yang mu'rab di sini. Apa saja? Yang mu'rab al-insani. Al-insani. Ala itu bukan karena huruf. Terus. Kata apa lagi? Al-malabisi. Nama labisi ini masih isim ya. Nggak apa-apa, cari isim dulu. Terus. Usula. Usula. Baik, teman-teman yang lain juga boleh menjawab. Siapa saja, yuk silakan. Biar cepat ini waktunya As-sanati. soalnya mepet. As-sanati As-sanati, juga Ustaz. mu'rab. Terus mana lagi? Yang Kalau isim dulu ya. Eh, Isim dulu. Mana lagi yang isim yang mu'rab? al-qutna. Al-qutna. Qutna. Terus mana lagi isim yang mu'rab? As-sayfi. 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 Terus As-sufa. lalu Wasufa. Asy-syita'i. syita. Oke. Ini semua adalah isim yang mu'rab. Mu'rab. Sekarang kita cari fi'il yang mu'rab. Fi'il apa yang mu'rab saya tanya? Madi, mudhari atau amr? Yang mu'rab. Mudhari. Mudhari saja. Enggak, fi'il amr enggak mungkin mu'rab, fi'il madi enggak mungkin mu'rab. Baik. Mana berarti di sini? Yuro'iyah. Oh iya, terus. Yalbisa. Yahsunu. Terus Oh ya. yalbisa. Yalbisa. Mudah ya. Baik, sekarang kita tunjuk nomor 2 akhwat. Yang dari akhwat ya, membaca saja. Nah, akhwatnya baca saja ya. Yang belum. Kita tunjuk yang belum, yuk. Ini banyak yang belum nih. Mari, coba Misbah, silakan Misbah. Dibaca aja, tenang, nggak disuruh jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mizaha yajlibul baghdha'a wa yaqta'ul ikha'a. Tabta'ada anhu illa idza kana yasira. Fa innahu yarihul aqla wa yuksibuhu nasyata. Kan yarihu itu harusnya ya, yurihu itu. Salah harokat. Fa innahu yurihul aqla wa yuksibuhu nasyatan. Baik. Kok bisa tahu Ustaz kalau itu salah? Nanti antum kalau udah belajar shorof, ngerti itu bacanya harusnya yurih. Baik. Di sini kita cari ya. Misbah juga boleh menjawab, yang lain juga boleh, yang akhwat saja. Ikhwan diem ya. Ikhwan diem. Akhwat saja. Karena tadi kita dengarnya suaranya ikhwan terus nih yang jawab. Biar aktif juga nih ibu-ibu dan akhwat ya. Calon-calon ibu. Baik. Dicari di sini mana isim yang mu'rab. Silakan. Al-mizaha. Al-mizaha. Terus. Al-baghdha'a. Terus. Al-ikhla'a. Terus. Apa lagi? Ayo. Yasiran. Terus. Cari lagi. Yurihu. Bukan. Yurihu bukan isim. Al-aqla. Terus. Nasyatan. Baik. Semua isim mu'rab sudah kita sebut. Gak usah domir kan isim. Iya, domir isim tapi mabni. Bukan mu'rab. Baik. Kita lanjut di sini. Sekarang fi'il yang mu'rab mana saja? Harus fi'il apa? Harus fi'il apa? Mudhari. Mudhari. Cari fi'il mudhari'nya. Mudhari. Ini yajlibu. Yajlibu. Terus apa lagi? Yaqta'u. Yaqta'u. Terus apa lagi? Yasiron. Ibta'ada. Kenapa enggak ibta'ada? Kenapa ibta'ada bukan? Karena dia fi'il Fi'il madi. Maka dia Fi'il mabni. madi. Pelajaran sebelumnya. Terus. Cari lagi. Mana fi'il mudhari'? Yuksibuhu. Yurihu juga. Yurihu ya. Baik. Kita sudah selesai dari latihan barusan. Kita sudah pas ya menentukan untuk syakelnya tadi. Karena juga di sini masih pada latihan, saya sarankan sekali teman-teman ya untuk belajar bahasa Arab itu diurut. Bukan diurut dipijet ya. Diurut di urutan ya, bertahap. Jadi yang pelajaran dulu nahwu jilid 1 ikutin. Ada 15 episode cuman ya.
15 episode itu 15 jam. Kalau sehari nggak nyampe itu, kalau sehari kalau nggak ngapa-ngapain bisa ya dipakai 15 jam, tuntasin sehari. Bisa. Kalau nggak kuat 2 hari atau seminggu. Ditarget sehari 2 jam, sehari 2 jam. Tuntasin Nahwu jilid 1 agar ikut di jilid 2 di sini nggak bingung. Ngapain ya? Ini ngapain ya? Nah, kenapa kok bingung? Ya karena seperti Anda belajar pelajaran kimia SMA tapi nggak belajar kimia SMP, ya bingung. Ayo kita lanjut ya. Sekarang ini dilompati dulu. Kita langsung lompat ke mana? Ke latihan i'rab. Kenapa? Karena ini paling penting. Di mana? Halaman yang akhir-akhir. Kalau di yang terjemahan halaman 27. Ya, ada yang bertanya silakan. Ya, Dimas. Kenapa mau bertanya? Coba Ustaz, coba i'rab. Oh, mau coba i'rab. Baik. Ya, kita masuk pada latihan i'rab. Mana yang ikhwan yang lain? Coba ikhwan yang lain juga. Baik, Dimas bacakan ya contohnya latihan mengirab ini. Ya Pak Yayan ntar lagi ya. Nanti Pak Yayan prakteknya langsung Pak Yayan ya. Silakan Mas Dimas dibaca. Yashtaddu. Yashtaddul harru fi sayfi. Yashtaddu fi'lun mudhari'un marfu'un bid-dhammah. Baik, sebelum kita lanjut, teman-teman masih bingung apa itu Ustaz mengi'rab? Mengi'rab itu adalah menjelaskan satu persatu kata per kata, apa posisinya dalam kalimat tadi, posisi jabatannya apa, tanda yang dia miliki apa, i'rab atau bina, terus dijelaskan. Ini berpengaruh kepada mengetahui penafsiran dari kalimat, memahami keseluruhan kalimat. Dan ini adalah sesuatu yang menjadi kekhususan bahasa Arab. Nggak bakal ada di bahasa lain. Kamu cari satu bahasa di semua bahasa di seluruh dunia nggak bakal nemu. Cuman ada di bahasa Arab. Baik, perhatikan tadi ya. Yashtaddu. Fi'lun mudhari'un. Pertama disebutkan dulu jenis katanya. Jenis katanya apa? Jenis kata fi'il. Terus diperinci. Fi'ilnya jenis apa? Mudhari'. Terus disebutkan dia mabni atau mu'rab. Mu'rab, kalau mu'rab disebutkan marfu', mansub, majzum, majrur. Tentukan. Seperti yang kita jelaskan tadi di sini. Tadi kita sudah jelaskan. Marfu', rafa', mansub, nasab, majrur, jar, majzum, jazm. Balik ke situ. Oke. Setelah dijelaskan jenis kata, maka kemudian dijelaskan dia itu i'rab atau bina. Oke. Setelah itu jelaskan apa cirinya. Cirinya itu alamatnya apa? Alamat i'rabnya apa atau binanya di atas apa. Itu dijelaskan. Cirinya itu ya dihafal ya. Fi'lun mudhari'un marfu'un bid-dhammati. Fi'il mudhari' yang rafa dengan dhammah itu artinya. Oke? Fi'il mudhari' yang rafa dengan menggunakan tanda dhammah. Lanjut Mas. Ustaz mau nanya Ustaz. Ya, kenapa? Kan ini ya yashtaddu bentuknya fi'il mudhari. Terus kan marfu. Nah, ini tuh i'rab apa mu'rab. Nah, berarti kembali lagi ke apa? Kembali lagi ke pengertian yang kemarin-kemarin. Kalau yang fi'il mudhari itu pasti i'rab. Mu'rab, iya. Ya, berarti yang lainnya Mabni. mabni. Itu sederhananya seperti itu. Nanti agak lebih rumit sedikit. Jadi sederhananya seperti itu dulu. Fi'lun mudhari' ini kan nanti kita tentukan nih. Jadi teman-teman itu milih. Sebelum i'rab tuh pilih. Jenis katanya apa dia? Isim, fi'il atau huruf? Tentukan. Fi'il. Fi'ilnya jenis apa? Mudhari'. Terus kita tentukan. Dia mabni atau mu'rab? Mu'rab. Nah, tapi di sini mu'rab nggak usah ditulis. Karena mu'rab ada 3 jenis. Langsung disebut, ada 4 ya. Marfu', mansub, majzum, atau majrur. Yang mana? Tadi saya suruh hafalkan itu. Rafa', nasab, jar, jazm. Baru kemudian sebutkan ciri akhirannya ini apa? Ciri akhirannya. Dhammah. Selesai. Kayak gitu. Ini adalah i'rab versi sangat sederhana. Kalau yang rumit ada ya. Yang lebih panjang. Ada saya punya majelis sendiri. Sudah tuntas alhamdulillah kajian kitab al-i'rab. Sekaligus mengkoreksi dari tulisan Ustadz Ansor Musa yang dikoreksi oleh Kiai Haji Aceng Zakaria, tapi kita temukan sangat banyak salahnya di kitab tersebut. Nah, kapan-kapan semoga saya jadikan konten di YouTube mungkin untuk kesalahan-kesalahannya, tapi banyak banget kesalahannya. Itu total kita kajian 18 jam lebih untuk hatam ya, 18 jam lebih.
hatam, kitab nggak nyampe 19 jam. Kitab tersebut hatam. Itu banyak koreksinya dan itu i'rab yang lebih rinci. Tapi dia hanya ada di website yang kubablos.com ya. Tidak kita upload di YouTube-nya biar rapi ininya, episodenya juga biar rapi dan juga memang kita jadikan itu eksklusif karena cara itu. Tapi kita belajar dasarnya dulu di sini. Nggak usah mikir yang rumit-rumit. Fokus di dasar. Al-harru, lanjut Mas Dimas dibaca. Al-harru. Al-harru fa'ilun marfu'un bid-dhamm. Iya, bukan al-hurru itu ya, al-harru yang benar bacanya. Fa'ilun marfu'un. Nah, kita jelaskan di situ apa posisi kata dalam kalimat. Oh, dia fa'il, pelaku. Marfu'. Marfu'. Ya ini rafa' tadi ya. Mu'rab karena dia bukan mabni bid-dhammah. Terus dihafalkan aja ini. Kalau bingung saat saya bingung, apalin aja dulu. Nanti lama-lama ngerti. Lanjut. Dulu saya kayak gitu. Dulu saya nggak ngerti ya. Dihafalin aja. Oke, kalau dia pelaku berarti fa'il. Dihafalin ya. Kalau pelaku i'rabnya fa'ilun marfu'un bid-dhammah. Wes, itu dihafalin. Kalau fi'il mudhari' akhirnya dhammah dihafalin. Fi'ilun mudhari' marfu'un bid-dhammah. Gitu cara i'rabnya. Nanti lama-lama ngerti. Baik, berikutnya Mas siapa tadi? Dimas dibaca. Fi harfu jarrin mabniun 'ala sukun. Oke, cara i'rabnya fi itu pasti harfu jarrin. Huruf jar. Dan dia huruf apa kemarin kita jelaskan, huruf itu mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni. Udah disebut harfu jarrin mabniun. Mabninya di atas harokat atau syakal apa? Syakal apa? Sukun. Mabniun 'ala sukun. Sukun. Itu maksudnya. Insya Allah mudah difahaminya ya. Kalau bingung tanyakan. Jangan ragu-ragu tanyakan ya. Jangan takut dibilang, oh kamu enggak paham. Tanya. Ya silakan Firdaus. Firdaus ada mau tanya? Barusan angkat tangan. Baik, kita lanjutkan ya. Berarti itu. Terus as-saif. As-saifi. Mana tadi Mas Dimas dibaca as-saifi? As-saifi majrurun bi fi wa 'alamatu jarrihi kasrah. Oke, di sini agak beda cara ngi'rabnya dengan yang tadi. Di sini pakai kata-kata alamatu jarrihi. Ya udahlah. Ikutin aja dulu yang di kitab ini ya. Ikutin dulu yang di kitab ini. Sebenarnya harusnya diseragamkan cara i'rabnya ini. Mungkin antum bingung, tapi yang udah belajar ngerti. Maksudnya tadi seharusnya alamatu raf'ihi juga diseragamkan yang di atas. Alamatu raf'ihi ad-dhammah. Alamatu raf'ihi ad-dhammah. Harusnya gitu. Biar seragam. Di sini tidak. Kayaknya ada dua versi. Harusnya diseragamkan di sini ya. Majrurun bi fi dia dijarkan dengan fi. Bi fi ini maksudnya karena dia menjadi jar karena fi. Fi tadi huruf jar menyebabkan dia jar. Pokoknya kalau ada isim datang setelah huruf jar pasti cara i'rabnya begini. Pasti cara i'rabnya begini. Majrurun bi fi wa alamatu jarrihi, nanti bedanya cuma di sini aja. Alamat jarnya apa, itu beda nanti. Cuman kan agak rumit ya teman-teman, nanti ngertilah kalau yang rumit. Sekarang fokus dulu dengan cara i'rab yang di buku. Gak usah pusing mikirin, Ustaz saya mau i'rab Quran, belum waktunya. Fokus dengan i'rab yang di buku dulu. Gak usah nanti, Ustaz saya baca Quran kok masih belum bisa saya i'rab. Lawang baru belajar belum belajar sampai halaman sini. Tunggu nanti sampai tuntas Nahwu Hadits jilid 3 insyaallah bisa. Ya. Nah, pelan-pelan dulu. Jangan tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa kesandung. Iya, kenapa? Ustadz kalau misalnya tadi nggak pakai alamat itu nggak jadi masalah berarti. Nggak jadi masalah kalau i'rab singkat. I'rab itu ada macam-macam ya. Ada yang singkat banget, ada yang singkat biasa, sedang-sedang, ada yang panjang banget. Nah, tergantung kebutuhan. Baik. Bentar saya sekali lagi. Alamat tadi ini artinya apa ya tadi? Alamat itu tanda. Tanda. Berarti kalau bilang alamatu jarrihi, tanda jarnya apa? Kasroh. Maksudnya gimana sih? Saya tahu dia majrur atau jar karena akhirannya kasroh. Itu artinya. Akhirannya tadi. Ketika saya bilang alamatu raf'ihi dhammah, berarti saya seakan-akan bilang saya tahu dia rafa' atau marfu' karena tanda akhirnya dhammah. Itu kalau di bahasa Indonesia kan. Jelas? Seperti saya bilang tadi, saya tahu dia orang Afrika karena kulitnya hitam, bukan rasis. Tapi memang kenyataan. Gimana? Masa saya tahu dia orang Afrika karena kulitnya putih, kan nggak nyambung. Saya tahu dia orang Cina karena matanya sipit, bukan rasis, tapi memang ciri-ciri itu tadi dalam Al-Qur'an disebutkan lita'arafu.
untuk saling mengenal. Iya kan? Untuk saling mengenal. Kalau nggak gitu, kalau sama semua gimana bisa kita kenal satu sama lain? Wajahnya sama semua. Baik. Jelas ya teman-teman ya? Kita sekarang masuk kepada i'rab jumlah-jumlah di bawah ini. Baik. Ini baru rumit ya, makanya saya bilang fokus di latihan i'rab, latihan yang ngarang-ngarang kalimat ini bagi Anda yang mengajar kitab ini. Mungkin ada di sini yang datang di sini ustadz, ustadzah ngajar di pondok, di sekolah gitu ya. Ini yang latihan-latihan ini, yang lain-lain ini tinggalkan dulu. Fokus di latihan i'rab, pasti harus latihan i'rab ya. Jangan ditinggalkan latihan i'rab ini. Karena saya tahu waktu ngajar di sekolah itu cuman biasanya 1 jam pelajaran 40 menit. 40 menit kamu sampai dipakai untuk ngajar jelasin tadi contoh sama kaedah nggak cukup. Itu ya, nggak mungkin cukup. Kalau cukup dipas-pasin pasti muridnya banyak yang nggak paham. Jadi memang secara kurikulum di sekolah-sekolah dan pondok pesantren itu jauh antara teori dan praktek. Teorinya seakan-akan bisa, prakteknya nggak bisa, jamnya nggak cukup. Gitu. Jadi teman-teman di sini jangan sampai meninggalkan pengajaran i'rab. Ini yang paling penting. Di Nahwadih i'rab itu latihannya selalu ditaruh paling akhir. Per bab itu ada di akhir. Jangan ditinggalkan. Paling penting ini, kalau bisa latihan yang lain buang dulu, fokus latihan i'rab. Baik. Kita lanjut di sini ya. Lam yudrik aliyun al-qitar. Ya, agak sulit ini. Agak sulit. Saya paskan dulu di sini, saya buatkan tulisannya dulu ya, biar teman-teman di sini kebayang maksudnya apa ini dari tadi gitu ya. Mungkin ada yang kayak gitu pikirannya. Kita tulis lam yudrik. Oke. Nah, cara i'rab gini ya teman-teman, ditulis ke bawah gini. Aliyun al-qitar. Ditulis satu persatu kata per kata, kenapa? Nanti di sampingnya ditulis penjelasannya. Dia sebagai apa. Oke. Kalau di Indonesia biasanya cuman ini subjek, ini predikat, ini objek, ini keterangan. Gitu aja ya. Di bahasa Arab sangat rinci. Baik. Yuk, siapa yang siap di sini? Yang dulu-dulu udah pernah ikut Nahwadih jilid 1 pasti bisa. Ini semua udah ada di Nahwadih jilid 1 ya. Ini udah pernah kita di Nahwadih jilid 1. Nah, belum Ustaz, belum Nahwadih 1. Ikut ya nanti ya rekamannya ya. Ada di YouTube. Ya, sudah. Jadi, Ustadz saya sibuk nonton drakor. Drakornya minggirin dulu. Drakornya minggirin. Film-film India minggirin ya. Cari pahala dulu. Buang semua itu tontonan-tontonan yang tidak bermanfaat, diminggirin dulu ya. Fokus belajar, dapat pahala. Kalau Anda udah fokus taatan kepada Allah, mau minta suami, istri kayak orang Korea, dapat nanti. Yes. Fokus dengan ketaatan. Jangan pusing mikirin jodohmu. Yes. Nanti akan Allah atur sendiri. Percayakan kepada Allah. Lanjut ya. Siapa di sini sekarang? Lam yudrik aliyun al-qitar. Mana Ustaz? Ridu. Dimas tadi sudah. Kita tunjuk yang akhwat ya. Ada Dimas ya. Yang akhwat nih. Reski Amelia Putri. Tapi ini sudah belajar kuliah bahasa Arab katanya Reski. Gak apa-apa wis. Silakan. Silakan Reski. Lam. Ini di i'rab apa? Lam harful jar mabniun ala sukun. Bukan jar. Harfu jazm. Harful jazm sukun. Harfu jazmin terus mabniun ala sukun. Oke, saya tulis ulang di sini. Harfu jazmin. Yuk, yang lain nulis juga di bukunya masing-masing. Kalau ingin cepat bisa, nulis. Ya, kalau mau lama bisanya nggak usah ditulis. Nah, harfu jazmin mabniun ala sukun. Nah, ditulis ini ya. Di buku tulis. Kalau nggak punya bukunya, tulis buku tulis. Nih ya, saya ceritakan dulu dikit nih ke antum. Saya dulu waktu di Yaman, teman-teman saya itu orang-orang fakir, miskin, nggak punya baju. Mereka cuma punya 2, punya 3 baju. Ketika saya malu ketika saya bawa koper isinya baju banyak ya. Teman-teman saya itu paling banyak punya baju biasanya 3, 4, nggak ada 5 itu jarang. Bahkan kebanyakan teman saya itu punya bajunya cuma 2, 1 dicuci, 1 dijemur, 1 dijemur, 1 dipakai, 1 dijemur, 1 dipakai. Buku nggak mampu beli, apa yang mereka lakukan? Beli buku tulis, beli pulpen. Hadis Sahih Bukhari dicatat, yang diucapkan syekhnya dicatat, semua ilmu-ilmunya dicatat. Nggak punya uang, nggak bisa beli buku, nggak kayak kita ya, nggak kayak kita, bener-bener nggak punya uang.
Karena dulu di Pondok Diaman itu makan gratis semuanya, ditanggung oleh Syekh. Gak ada kita bayar apapun. Itu teman-teman saya seperti itu hidupnya. Tapi hafal Quran luar biasa. Hafal hadis banyak. Kenapa? Nyatet. Kalau kita sekarang, tenang Ustaz, ada PDF. Coba pola pikirnya teman-teman saya kayak gitu nggak bakal jadi syekh mereka. Sekarang mereka jadi syekh-syekh yang luar biasa. Teman-teman saya yang hafalannya sangat kuat, pemahamannya bagus, kitabnya banyak yang dia baca. Secara uang nggak mampu. Jauh. Bukan hanya UMR. 2 kali lipat di bawah UMR dia. Nggak nyampe segitu penghasilannya. Nggak punya penghasilan, malah banyak orang-orang miskin di situ. Nggak. Tapi mereka punya semangat beli buku tulis, nyatet. Malu saya ngelihat mereka itu. Kok saya kok fokus, wes aku punya PDF, udahlah pakai PDF. Aku punya. Nggak ada pikiran kayak gitu teman-teman saya. Beli buku tulis, nyatet. Semua ucapan saya yang bermanfaat dia catat. Terus dihafal. Lanjut, yudrik. Siapa tadi? Reski, silakan. Yudrik apa ini? Fi'lun mudhari'un. Terus kita bilang apa ini? Majzumun bilam. Majzumun Majzumun. bilam. Majzum dengan lam tadi ya. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Gitu ya, cara lengkapnya. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Panjangan, tapi di sini tadi dikasih tunjuk gitu nggak? Nggak ada di sini ya. Boleh ditulis wa alamatu jazmihi. Ustadz, saya nggak bisa ngejar nulisnya Ustadz, waktunya nggak cukup untuk nulis. Nanti di screenshot dulu, nulisnya nanti di rumah. Majzumun bikum ini. Majzumun bilam. Majzumun bilam. Nanti nggak apa-apa nyatatnya, boleh di screenshot dulu, tapi nanti ditulis ulang. Lanjut Aliyun, Reski. Di Arab apa ini? Aliyun fa'ilun marfu'un bid-dhammah. Betul. Fa'ilun marfu'un bid-dhammah. Terus al-qitar? Maf'ulun bihi mansubun. Maf'ulun bihi mansubun bil fathah, atau boleh bilang wa alamatu nasbihi al fathah. Mansubun bil fathah. Baik. Oh, panjang-panjang banget ya Ustadz. Fokus di ini nih. Nih, saya tandain yang mana yang menjadi i'rab pentingnya. Lam itu harfu jazmin, yudrik itu fi'il mudhari', ali itu fa'il, al-qitar maf'ul bihi. Ini namanya adalah i'rab singkat yang paling dibutuhkan di situ aja. Maksudnya untuk mengetahui secara keseluruhan biar cepat, yang saya tandai warna kuning itu adalah i'rab utamanya. Harfu jazm, fi'il mudhari', ali fa'il, al-qitar maf'ul bihi. Kalau kamu sudah bisa mengetahui ini, belakangnya gampang. Ya, cari tahu dulu i'rab utamanya. I'rab utama itu apa sih? Posisi kata dalam kalimat. Posisinya sebagai apa? Jelas ya? Baik, kita lanjutkan di bawahnya ya. Masih ada lagi ini. Dua lagi. Mau ini ya, screenshot ya. Boleh, silakan di screenshot dulu ini bagi yang mau mencatat. Nanti juga bisa dicek di rekaman YouTube ya. Ini mansubun bil fathati ya? Iya, mansubun bil fathah. Ini kita kelebihan ternyata ya waktunya ya, tapi nggak apa-apa, nanti besok besok apa namanya lebih ringkas lagi saya penjelasannya. Baik, kita masuk kepada contoh berikutnya. Hadarat tabibu ilal manzil. Hadarat tabibu ilal manzil. Hadara at-tabibu ila al-manzil. Baik. Baik. Siapa di sini yang bisa? Ikhwan ya sekarang? Ustaz, uridu an ujarrib. Dimas mau coba. Ya boleh Dimas, silakan. Hadara. Hadara fi'lun madin mabniyun 'ala al-fath. Fi'lun madin mabniyun 'ala al-fath. Terus? Tabib fa'ilun marfu'un alamatu raf'ihi bid-dhammati. Boleh. Terus ila harfu jarrin mabniyun sukun alas apa? Sukun.
Terus al-manzil. Apa ini al-manzil, teman-teman? Coba diam, Dimas. Yang lain coba jawab. Al-manzil ini kira-kira apa? I'rabnya? Isim majrurin. Majrurun bi ila. Majrurun. Terus kita bilang apa? Wa alamatu jarrihi kasratun. Wa alamatu jarrihi kasrah. Ya. Wa alamatu jarrihi al-kasrah. Baik. Sekarang coba kita langsung ringkas yang ini ya. Alamat jarihi kasrah. Ini juga agak sulit ya ini. An-naru musta'ilatun fil hatabi. An-naru. Coba bareng-bareng di sini. Kira-kira siapa yang bisa? Apa i'rabnya an-naru? Mubtada. Isim di awal kalimat. Isim di awal kalimat. Berarti apa? Mubtada'un marfu'un Yang suaranya mantul dimatikan. Nah, itu ya. Terusan dimatikan aja. Baik, an-naru berarti mubtada'un apa? Marfu'un musta'ilatun. Apa i'rabnya ini? Khabrun. Khabarun mubtada. Marfu'un bid-dhammati. Fi. Apa fi i'rabnya? Harfu jarrin. ala sukun. Mabniun ala Sukun. al-hatabi. Apa? Ism majrurin marfu'un. Oke, yang saya tunjukkan di layar, perhatikan, yang saya tunjukkan di layar adalah i'rab singkat. Sisanya tinggal ngikut. Mubtada apa? Marfu'. Khabar mubtada apa? Marfu'. Harfu jar apa? Mabni. Majrur bi fi apa? Ya udah, majrur bi fi udah. Tinggal wa alamatu jarrihi kasrah. Selesai ya di sini ya. Semoga bisa difahami dengan baik. Kalau bingung diputar ulang lagi rekamannya dan besok ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Kita tutup dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Jazakumullah khairan.